Pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2024, pukul 14.00, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mulai menggelar sidang pertama dengan agenda pemeriksaan pendahuluan atas permohonan uji formil Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Sidang perkara nomor 132 PUU 22 Romawi 2024 ini diajukan oleh Koalisi untuk Konservasi Berkeadilan yang terdiri dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau AMAN, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan atau KIARA, serta perwakilan masyarakat adat Kiong dan Mikail Ane. Karena tidak melibatkan AMAN, WALHI, dan KIARA sebagai pihak yang konsen dan pihak terdampak serta seorang warga masyarakat yang merupakan anggota komunitas masa adat yang hidup secara turun-temurun nilai adat baik di sekitar hutan maupun di pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia. Ekosistemnya tidak berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 3. Menyatakan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2024 nomor 138 tambah Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6953 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pengujian formal ini dilakukan karena adanya ketidakpatuhan pembentuk undang-undang dalam membentuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang 13 Tahun 2022 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan serta putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91 PUU 28 Tahun 2020. Uji formil ini bagaimana tadi, Bu? Ya, terima kasih. Nanti selanjutnya akan dijelaskan oleh tim kuasa hukum ya dari 4 pemohon. Pemohon pertama AMAN, saya Rika Pombolini mewakili Aliansi Masyarakat Adat Nusantara hadir hari ini. Kemudian pemohon 2 yaitu Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, kebetulan keduanya berhalangan. Dan pemohon ketiga dari KIARA hari ini hadir, dan pemohon keempat Pak Mikail Ane itu tidak hadir hari ini karena beliau jauh ada di Flores. Hari ini adalah sidang pendahuluan yang mengecek dokumen, kelengkapan dokumen-dokumennya, termasuk mulai dari permohonan sampai bukti dan juga masukan perbaikan dari hakim. Dari intinya itu, dan hadir hampir semua tim kuasa hukum hadir hari ini dipimpin oleh Pak Victor dan teman-teman semua. Mana Victor? Teman-teman semua. Jadi kalau selanjutnya saya pikir teman-teman pengacara bisa menyampaikan beberapa substansi dari pertemuan hari ini. Silakan. Ada 3 dasar kenapa akhirnya ada 4 prinsipal kami yang mengajukan uji formil terkait Undang-Undang 32 tahun 2024. Tentunya yang ingin di-highlight adalah soal kedayagunaan dan juga keterbukaan atau partisipasi yang sangat tidak dibuka ya oleh pembentuk undang-undang terkait dengan penyusunan Undang-Undang KSDHE ini, karena kita tahu substansinya sangat melekat dan potensi mengkriminalisasi teman-teman masyarakat adat, aktivis lingkungan. Makanya kenapa kami bersama-sama hadir ke Mahkamah Konstitusi untuk melakukan uji formil, dan syukurnya MK tadi sudah memberikan catatan masukan terkait dengan permohonan uji formil yang telah disampaikan. Apa aja tadi masukan dari MK untuk dokumen yang udah? Iya, masukan dari Mahkamah Konstitusi sebetulnya terhadap permohonan normatif ya, soal bagaimana penekanan legal standing, lalu juga penekanan membuktikan bagaimana nir partisipasi publik yang dilakukan oleh DPR dalam konteks penyusunan ini. Tentunya kami juga sudah sampaikan kepada Mahkamah Konstitusi karena memang tidak dilakukan secara terbuka. Bahkan di dalam draft permohonan kami sampaikan ada 20 proses pembentukan peraturan undang-undang KSDHE yang bahkan tidak bisa dilihat proses alurnya di
web DPR kami sudah sampaikan itu juga menjadi salah satu kendala dan Mahkamah Konstitusi menyampaikan itu yang perlu disempurnakan. MK memberikan tenggat waktu 21 Oktober, nanti perbaikan akan dilakukan oleh teman-teman kuasa hukum. Tadi kan sempat teman-teman dari pengacara juga sempat nanya, maksudnya sempat ngomong ya kalau misalnya untuk bukti-bukti itu susah untuk dibuktikan karena itu semua dari DPR, itu nanti gimana? Iya, itu sebetulnya yang sudah kami antisipasi. Kami memahami bahwa DPR tidak terbuka, makanya di dalam permohonan sebetulnya tadi juga sudah disampaikan oleh salah satu kuasa hukum kami bahwa ada 20 proses pembentukan peraturan yang bahkan nota hasil dari rapatnya itu tidak dapat ditelusuri. Nah, jadi jangankan kita bisa melihat quorum atau tidak, hasil rapat yang dilakukan oleh DPR terhadap Undang-Undang KSDI aja tidak dibuka. Tapi semoga Mahkamah Konstitusi akan melihat itu gitu ya, semua faktanya kami sampaikan dalam permohonan dan nanti di dalam perbaikan permohonan yang tadi dimintakan oleh Mahkamah tentu buktinya akan kami lengkapi. Berarti 14 hari ke depan ya? Betul, 14 hari ke depan dari hari. Oke, berarti nanti selanjutnya ini di 2 minggu ke depan akan seperti apa, Mas? Ya, tentunya teman-teman tim kuasa hukum dan juga pemohon akan melengkapi bukti yang diminta oleh Mahkamah Konstitusi dan juga mempertajam sebetulnya tadi hal-hal yang dimintakan oleh MK untuk bisa membuktikan bahwa memang proses pembentukan Undang-Undang KSDI ini tidak melibatkan partisipasi publik dan juga prinsipal yang berdampak terhadap Undang-Undang KSDI. Tidak melibatkan ya, bukan tidak maksimal ya berarti ya? Ya, itu yang nanti kita akan lihat sesuai dengan bukti soal meaningful participation. Apalagi tadi Prof. Arief kan sampaikan bahwa ada paradigma baru dalam konteks meaningful participation yang ada di putusan Mahkamah Konstitusi. Ya. Seperti itu. Terima kasih. Tapi ada 2 hal. Silakan kalau ada tambahan. Supaya di dalam proses pengujian formil ini pemerintah tidak mengeluarkan peraturan turunan PP maupun Perpres terkait dengan Undang-Undang KSDI yang baru. Itu yang penting karena menurut kami selama proses ini kan kita anggap bahwa ini mestinya tidak berlaku. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita juga meminta kepada MK supaya kalau mau membuktikan apa dampak dari undang-undang ini dan potensial dampaknya adalah ayo kita ke lapangan ngecek sejauh mana kemudian kerusakan yang mungkin terjadi akibat pembentukan undang-undang ini. Saya kira itu Mbak yang 2 tambahan terakhir. Terima kasih. Tapi penekanan hari ini kan tentang uji material ya, uji formil. Jadi memang itu yang diminta oleh MK untuk dipastikan seluruh dokumennya siap, tuntutannya siap, landasan-landasan hukumnya, batu ujinya siap, dan membuktikan meaningful participation itu tidak terpenuhi. Memang kendalanya di akses ke dokumen-dokumen di DPR yang mestinya itu dibuktikan terbalik oleh DPR, dan kita bisa membuktikan dengan membuktikan bahwa ketika kita mencoba akses ke DPR di websitenya memang tidak ditampilkan, dan kalau kemudian nanti tiba-tiba muncul kembali ada ahlinya yang bisa membuktikan bahwa itu muncul kemudian setelah kita ada gugatan. Dunia makin canggih ya, bisa dibuktikan. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih Mbak. Terima kasih teman-teman.